saya sebagai masyarakat Indonesia sekaligus konsumen mendesak BPOM RI untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap Dr. Samira sebagai pemilik. Tenang aja, terus dokter ditunggu loh laporannya, cepetan buruan. Ya, Polda Metro Jaya atau Polres manapun siap untuk menampung laporan kamu. Oh, ambisinya kata Ani Besti gak lagi kasih muka slow. Miss Gossip yang diduga masih terus gemas dengan Doktif ini kembali menyala Besti melalui unggahan video di akun TikToknya. Kali ini bahkan Miss Gossip mengaku bakal kawal BPOM dan juga mendesak agar Dr. Samira beserta dugaan produknya diberikan tindakan tegas. Gak kalah panas dengan Miss Gossip, Doktif dalam unggahan video di akun TikToknya juga mendesak Miss Gossip untuk memberikan bukti terkait uang 20 juta rupiah yang diduga telah diterima Miss Gossip dari FS sebagai permintaan maaf alias damai dengan Miss Gossip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai masyarakat Indonesia sekaligus konsumen mendesak BPOM RI untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap Dr. Samira sebagai pemilik produk Amiradom Nice Cream Series yang masih dijual dengan NI yang sudah ditarik oleh BPOM. Tindakan tersebut bukan hanya sekedar penjualan biasa, melainkan tindakan perlawanan hukum yang dilakukan oleh Dr. Samira dengan tidak mentaati aturan BPOM. Hukum harus ditegakkan, bukan hanya sekedar ditawarkan, Pak. Jadi saya di sini tidak mengharapkan klarifikasi dari BPOM, tapi saya mengharapkan tindakan yang tegas secara hukum kepada Dr. Samira. Oleh sebab itu, mulai hari ini saya akan mengawal kinerja BPOM. Apakah BPOM benar-benar bekerja untuk masyarakat Indonesia atau hanya sekedar formalitas? Saya harapkan tindakan hukum yang sangat tegas dari BPOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima untuk memblack campaign produk orang. Si Intan mantan napi ya? Kasusnya apa sih, maling beras bukan? Kangen ya sama Syal. Udah jangan buru-buru, itu kamu pasti masuk kok. Emang sih kalau penahanannya setelah vonis ya, atau kamunya kalau nggak kooperatif nanti bisa ditahan. Tapi sabar, jangan kangen buru-buru pengen masuk gitu loh. Ya tenang aja. Terus dokter ditunggu loh laporannya, cepetan buruan. Ya, Polda Metro Jaya atau Polres manapun siap untuk menampung laporan kamu. Kemarin bilangnya sudah dilaporin, tinggal nunggu surat panggilan. Kemarin bilangnya lagi dilaporin setelah lebaran. Sekarang fitnah lagi, bilangnya apa? Doktif transfer duit buat ngeblack campaign produk orang. Kalau kamu punya buktinya, udah pasti kamu tunjukin dari kemarin-kemarin. Kok nggak ada? Ya karena emang kamu nggak punya, karena kamu dibayar 20 juta kan? Bener enggak Dugong? Bener enggak ada aliran dana 20 juta dari Nepos sebagai permintaan maaf saudara Dugong ke Nepos? Makanya manggilnya sekarang sudah bukan Nepos lagi, tapi manggilnya siapa? Kak Fitri. Setelah dibayarin buat pulang kampung 20 juta. Aduh, nilainya cuma 20 juta. Serendah itu ya, sehina itu ya. Nggak mikirin kamu nasib kelima anak cewek kamu yang kamu bayar dengan uang haram. Oke, itu sih hak-hak kamu ya. Yang percaya juga sama omongannya kalau LP-nya dokter cuma lipetan kertas, tolong ya. Itu LP, laporan kepolisian, laporan Empok Lela Polres Jakarta Selatan dibilang lipetan kertas. Masih mau percaya sama mulut omongan kayak Dugong gini? SDM rendah banget ya. Buzzer receh cuma 20 juta buat ongkos pulang kampung. Udah buruan, kamu mau nggak ada duit ya buat balik ke sini ya? Mau minta lagi sama Nepos ya? Gigi buruan minta lagi ke Nepos. Kalau sama dokter mah nggak ada ya, nggak ada. Sekalipun serupiah pun akan mengalir ke bujer receh kayak kamu. Buktinya sayembara 1 miliar nggak ada yang menang sampai sekarang ya. Oke guys ya, selamat berlebaran, salam cerdas berhati detektif. See ya, sampai ketemu di ruang depan penyidik. Jangan mangkir kayak Nepos, 2 kali panggilan mangkir mulu. Ntar lu jangan mangkir ya Dugong.
Nah, diduga nggak terima Doktif membahas terkait anaknya, Miss Gossip pun makin pedas dalam video yang ia unggah di akun TikToknya, Besti. Miss Gossip yang membahas terkait hal sensitif soal wanita ini juga menghimbau agar Doktif lebih baik membayangkan dirinya menggunakan baju oranye selama 12 tahun sebelum memikirkannya yang jika memang kena, lantaran menurut Miss Gossip ancaman hukuman keduanya berbeda jauh. Dan ia pun juga seraya ingin Doktif jangan kabur-kaburan dengan jawaban yang ia minta terkait dugaan Doktif yang masih menjual produk dengan dugaan NA yang sudah ditarik BPOM. Wadidaw, Bopeng, kenapa Bopeng harus spill nama anak dugong? Iri ya? Pasti iri. Makanya jangan jadi mandolita, jangan kebanyakan makan uang haram, akhirnya ini ya kan, mandolita. Jangan pengalihan, Bopeng. Kau jawab dulu, kenapa kau masih jual produk yang NA-nya sudah ditarik oleh BPOM? Jawab Samira Bopeng ya. Jangan pengalihan ono, jangan pengalihan ini. Jangan kau menghayal terlalu jauh ya kan. Menghayal pula bagaimana kalau misalnya si Miss Gossip ini pakai baju oranye ditahan selama 5 tahun. Gak usah, kau bayangkan dulu kayak mana ya. Bagaimana kalau kau itu ditahan pakai baju oranye 12 tahun, bisa beranak kau bareng DRL di situ ya. Nah, pesan dari aku ya sebagai Miss Gossip untuk Bopeng, Samira Bopeng, kau jangan lupa beranak 4 nanti waktu divonis 12 tahun bareng DRL. Oke? Menyala sekali Bopeng. Ayo jawab Bopeng ya, kenapa kau masih jual produk NA yang sudah ditarik oleh BPOM? Dan semalam ketika aku naik komal bareng kau, kenapa kau harus turun? Takut ya? Ayo ngaku pasti takut ya. Makanya jangan jadi penipu, jangan jadi suka bohong ya. Ya, jangan Bopeng ya. Oke, wadidaw sekali Samira Bopeng. Tobat Bopeng, kembalikan uang masyarakat ya. Aduh Samira Bopeng. Wadidaw. Bak bola panas nih Besti. Kedua kubu yang saling bersih tegang dan diduga kerap bersaut-sautan di sosial media kayaknya memang menolak untuk diam. Seperti baru-baru ini, Doktif yang diduga didesak untuk menjawab terkait dugaan produk yang ia jual dengan dugaan NA yang telah ditarik BPOM, seraya membalas Miss Gossip melalui story akun TikToknya, di mana Doktif terlihat mengunggah ulang video seseorang yang membahas terkait Miss Gossip yang diduga sengaja dipasang untuk bernarasi buruk oleh seseorang yang juga diduga menginginkan Nikita terus di penjara, Besti. Saya kasihan sih dengan Miss Gossip ya. Miss Gossip ini jelas sekali dia tuh sebenarnya ditumbalkan ya oleh yang katanya menjadi pendukung Miss Gossip. Miss Gossip kan sekarang jualannya, narasinya adalah bahwa produk Doktif itu NA lama, NA baru itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya kan. Nah, Apetero sendiri aja ketika saya tanyakan, dia nggak berani loh menyatakan itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dia tetap menunggu rilis BPOM, berpatokan kepada rilis BPOM. Nah itu baru betul. Ya ijazahnya pasti asli itu kalau si Apeteros itu. Nah sekarang Miss Gossip kalau nggak percaya kamu tuh hanya ditumbalkan oleh orang-orang yang katanya pendukung kamu, coba kita tantang mereka ya. Coba deh buat VT sama kayak Miss Gossip juga yang menyatakan produk Dr. Samira mengandung bahan-bahan berbahaya. Ayo coba Miss Gossip, biar kamu tahu mereka itu sebenarnya pendukung atau sebenarnya sedang mendorong kamu ke jurang gitu. Ya, ayo dong, silakan ya kalian coba buat VT. Jadi kalau misalnya nanti Miss Gossip ini fitnahnya nggak terbukti kan, Miss Gossip tuh ada teman gitu loh, teman untuk di dalam penjara kayak gitu. Jangan kalian biarkan Miss Gossip sendiri gitu loh. Jangan buat opini, kalian buat pernyataan juga sama kayak Miss Gossip gitu kan. Kalian kan ini pendukung Miss Gossip,
percaya dengan bahwa produk itu mengandung bahan berbahaya kan. Ayo bikin, jangan hanya cuma di kolom komentar atau beropini ya. Lakukan hal yang sama kayak Miss Gossip. Ingat nih bahasanya kalian ya dalam VT-nya ya. Produk Dr. Samira, terutama Amira Drum Night Cream, mengandung bahan-bahan berbahaya. Oke Miss Gossip, kita lihat ada nggak yang berani melakukan hal yang sama. Kalau tidak ada yang berani, berarti kamu itu hanya tumbal aja, ditumbalkan oleh orang-orang. Karena kan sebenarnya orang yang mendukung kamu sekarang itu kan adalah orang yang maunya Nikita Mirzani itu membusuk di penjara gitu. Mereka juga nggak ikhlas kalau NM itu diponis ringan gitu loh. Sementara kan kamu maunya NM itu kan bebas atau dihukum seringan-ringannya kan. Nah itu kamu harus ingat juga itu. Dulu jualannya mereka itu adalah bahwa Doktif itu kan bukan konsumen. Doktif itu kan persaingan usaha nggak sehat. Doktif itu kan bukan konsumen beretikat baik, sengaja mencari kesalahan orang. Nah, bla 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 bla. Nah sekarang kamu kan melakukan hal yang sama kan? Nggak pernah kan kamu ditanya apakah kamu itu konsumen, apakah kamu itu konsumen beretikat baik, nah gitu. Dan segala macam, nggak ada itu gitu. Sekarang jualannya udah berganti, yaitu jualan narasi kamu itu kan bahwa produk Doktif mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah sekarang kamu tuh harus berhati-hati gitu loh, siapa lawan siapa kawan gitu. Kalau saya sih objektif aja kan, saya kasih tahu ya sesuai apa adanya gitu loh, mengingatkan kamu gitu loh. Nah supaya nanti kamu itu tidak sendirian ya, kita akan buktikan, coba kita buktikan, suruh mereka bikin VT. Oke ya, kalian yang mendukung Miss Gossip segera bikin VT. Jangan lupa tag saya ya, biar kita bisa hitung berapa orang yang berani mengikuti jejaknya Gossip. Kan kalian setuju dengan Miss Gossip kan kalau produk itu mengandung bahan berbahaya ya. Kalau APTRS dia sudah gugur kalau di mata saya, karena dia nggak berani. Udah saya tanyakan ya. Sekian dan terima kasih. Itu Doktif unggah ulang video terkait dugaan Miss Gossip cuma jadi tumbal orang yang ingin Nikita lama di penjara. Apakah itu berupa kode ya dari Doktif tentang siapa yang dimaksud? Nggak tahu lah ya. Anyway, nggak cuma unggah ulang terkait hal tersebut Besti. Doktif dalam unggahan story TikTok berikutnya juga terlihat mengunggah ulang video berisi DRG, FS, dan SS serta ada juga video yang spesifik bahas nepos. Duh, apakah ini Besti? Ani cius nggak paham. Nepos, serius ini lu ngedukung si Gossip paus terdampar itu untuk ngehantam Doktif. Kok mau sih ngedukung yang lu bilang sampah? Giliran sudah dilepeh sama DRL, lu bilang DRL menjual produk busuk. Giliran dilepeh SS, bilangnya bukan Besti. Kenapa nggak ngonten sama SS? Oh, karena dia bukan Besti aku. Nepos. Lu lihat deh jejak digital lu sebesti apa lu sama SS. Sekarang hanya seorang Gossip paus terdampar itu yang lu support. Paus, ketahuan banget hidup lu cuma sana sini. Dari huru hara aja. Ketahuan banget kan sana sini nebeng. Pansos. Nggak capek Paus hidupnya kayak gitu. Oh iya lupa sih, kalau nggak ada huru hara, nggak mendukung yang salah, nggak ada duit. Semangat Doktif. Memanas menyala saling membuka satu sama lain. Duh Besti, semoga huru hara ini segera end ya. Biar kita semua nggak bingung apalagi takut saat memilih skincare. Ya nggak sih Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.